Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Kalau seperti ini tidak ditertibkan ya, saya khawatir akan ada Rocky Gerung yang tidak bisa menjaga mulutnya pada Pilpres mendatang. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kali ini menurut saya Rocky Gerung benar-benar keterlaluan ya. Karena apa? Pada waktu lalu sih ya kita terpancing dengan ucapan Rocky Gerung yang menyebut presiden dungu, bodoh dan apapun. Kita semua tidak terpancing. Bahkan Presiden Joko Widodo juga menanggapi santai dengan apa yang dilakukan Rocky Gerung pada saat itu, yaitu menyebut dungu. Tetapi kali ini menurut saya sih sangat kelewatan banget. Dan bahkan juga ini kalau tidak segera diambil tindakan, maka pendukung Presiden Joko Widodo bisa saja marah. Apalagi ini masih beberapa bulan lagi mendekati Pilpres. Kalau seperti ini tidak ditertibkan ya, saya khawatir akan ada Rocky Gerung yang tidak bisa menjaga mulutnya pada Pilpres mendatang. Ini menurut saya sangat terlalu sekali. Dan bahkan juga kita semuanya khawatir. Apalagi di sini menurut saya sih Rocky Gerung adalah seorang provokator lah kalau dilihat dari statementnya di sini. Kalau dibiarkan entah besok kemungkinan mendekati pemilu, kita tidak bisa memprediksinya kalau seperti ini tidak ditertibkan. Nah, entah ini juga pendukung siapa ini. Yang jelas bukan Presiden Joko Widodo. Ini bahkan juga langsung ditanggapi oleh Husnul Khotimah. Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi bajingan yang tolol dan bajingan pengecut. Saya pun menyebut kata bajingan saja. Itu menurut saya sudah kelewatan banget ya. Apalagi di sini Rocky Gerung menyebut bajingan tersebut kepada presiden, orang nomor 1 yang mayoritas dipilih oleh masyarakat Indonesia. Apalagi saat ini kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo 90% dan tingkat kepuasan kinerja kepada Presiden Joko Widodo 82%. Lalu Rocky Gerung menyebut bajingan pengecut, bajingan tolol. Nah, kalau misalnya pendukung Presiden Joko Widodo tidak terima dengan ucapan Rocky Gerung ini, entah apa yang terjadi. Seharusnya Rocky Gerung ini ditertibkan lah. Ini bahkan Husnul Khotimah bahkan menyebut sebaiknya kalian semua mengundurkan diri. Pak Mahfud, Lestio Sigit di Humas Polri. Ini sudah kelewatan. Kepala negara dikatain seperti ini, masa kalian diam saja? Ya secara jelas saya pendukung Presiden Joko Widodo sangat marah lah dengan statement dari Rocky Gerung ini. Walaupun Rocky Gerung menyebut Presiden Joko Widodo dungu, bodoh, apa, kita santai saja. Tetapi kali ini sungguh kelewatan sekali. Kelewatan sekali kalau menurut saya dengan ucapan Rocky Gerung ini. Seperti ini videonya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Ngapain juga berdebat dengan Jumhur Hidayat? Presiden Joko Widodo itu bukan seorang pendebat. Presiden Joko Widodo itu seorang pekerja, men. Harus dibedakan lah antara pekerja dan pendebat. Kalau Rocky Gerung ini tidak bisa bekerja tapi bisa berdebat. Seharusnya bisa dibedakan lah hal seperti ini. Masa sih seorang Rocky Gerung tidak bisa membedakan antara pendebat dan bisa bekerja? Ya kalau berdebat ya dengan Anies Baswedan lah, itu juga bisa berdebat. Tetapi bekerja nol. Seharusnya kan seperti itu. Masa sih berdebat dengan presiden? Presiden itu orangnya bisanya bekerja, disuruh berdebat dengan orang yang pendebat seperti Rocky Gerung. Harus bisa dibedakan lah antara pendebat dan pekerja. Ya contohnya ketika Menteri PUPR ketika diajak berdebat dengan Anies Baswedan, Menteri PUPR juga menolak. Karena apa? Karena Kementerian PUPR ya bisanya bekerja, tidak bisa berdebat. Bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut gitu. Wow. Ayo dong segera ditertibkan. Kali ini kemungkinan Rocky Gerung tidak bakal lolos ya dari sini ya. Bahkan sehari sini juga nama Rocky Gerung trending di X Twitter. Nah dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa sih ketika presiden kita orang nomor 1 di Indonesia ya dikata-katain Rocky Gerung seperti ini. Ya terus terang pendukung Presiden Joko Widodo marah ya. Tetapi ini hanya pancingan kemungkinan ya. Kita harus kalem, kita harus menyikapi dengan dingin.
jangan ikut terprovokasi dengan ucapan Rocky Gerung ini. Kita santai saja lah. Yang jelas kita tahulah ini pendukung siapa. Kalau ada yang didukung Rocky Gerung, kita jangan pilih lah intinya. Karena sangat berbahaya sekali ucapan-ucapan seperti ini. Kita tunjukkan pemilu besok damai, tidak ada narasi-narasi yang seperti ini memecah belah, memprovokasi. Padahal Ganjar, Prabowo, dan bahkan juga Anies Baswedan sudah menunjukkan lah kalau kita itu akan menyambut pemilu yang damai. Bahkan juga pada waktu itu bersalaman, berpelukan. Ya, kita tunjukkan pemilu kita damai. Ya, kita hilangkanlah, tidak usah didengarlah ucapan dari Rocky Gerung ini. Ya, anggap saja apa gitu. Nah, dari sini yaitu ajakan menutup tol itu fixed pidana ekonomi plus bisa bikin elektabilitas Wowo dan Anus nyungsep. Ingat dulu dia digadang jadi anggota kabinet Wowo. Pak Jokowi terlalu baik dimaafin semua, tapi padahal ada orang-orang yang harus dikasih pelajaran agar ngerti. Jangan dimaafin terus. Orang yang salah nggak diajar, itu juga salah yang nggak ngajari. Itu sudah menyebut nama di depan umum. Viral pula, kurang syarat. Tapi aku skeptis kalau Rocky Gerung bakal ditangkap, apalagi di penjara. Ini dari Ferry 25. Sudah keterlaluan orang tua kayak gini. Ini sudah di luar batas wajar. Sangat disayangkan kalau elit-elit tidak mau bersuara dan bertindak sewajarnya. Bagi relawan-relawan Jokowi ini kesempatan untuk mencintai beliau dengan narasi-narasi terbaik melawan Bung Rocky Gerung. Bang Rocky Gerung tuh basicnya mengkritik, bukan menghina. Kenapa ya pada sensitif? Mungkin faktanya seperti itu. Ini orang sangat BODO sekali ya. Masa tidak bisa membedakan mengkritik sama menghina? Ini mengkritik apanya? Yang dikritik apanya? Kalau mengkritik itu data-data disampaikan, data-datanya. Padahal Presiden Joko Widodo sudah menjelaskan lah, tidak bakal cawe-cawe. Cawe-cawe presiden itu di pemilu 2024 itu menjaga pemilu agar tetap aman, berjalan dengan damai. Ya seperti itulah. Ya tapi sini dipelintir-pelintir. Presiden Joko Widodo sudah bekerja ke Cina mencari investor dan lain sebagainya. Tidak hanya Cina saja, bahkan dimanapun bekerja loh, kerja keras, tetapi masih dikata-katain seperti ini. Saya sangat heran sekali. Ya mending saja ya seperti Anies Baswedan diam, autopilot, itu kemungkinan akan dipuji-puji oleh Rocky Gerung ya. Orang yang bekerja malah dikatain seperti itu. Kasar sekali kata-katanya dari Fran 15. Si Rocky Gerung itu memang kampungan. Simbol negara sudah tidak ada lagi harganya sama sekali. Ini gimana Pak? Dia manusia kebal hukum. Dulu dia juga mengatain kitab suci adalah fiksi juga aman. Ya seperti itulah. Semoga saja para pendukung Presiden Joko Widodo jangan terprovokasi ya dengan ucapan Rocky Gerung ini. Kita sambut pemilu 2024 damai. Jangan mau terpecah belah, jangan mau terpolarisasi, jangan mau kita dibuat seperti pemilu 2014 dan 2019 atau pilkada 2017. Kita tunjukkan pendukung Presiden Joko Widodo, pendukung Ganjar Pranowo, kita tetap solid. Jangan mudah terpancing emosi. Ya, apapun kata Rocky Gerung, kita tunjukkan pendukung Ganjar Pranowo adalah bisa menjaga semuanya demi menunjukkan pemilu pada 2024 damai.